Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi al-malikul qudusus salam al-mu'min al-muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم والحمد لله رب العالمين. Surah Al-Fatir ayat 28. Jemaah Masjid Paripurna Darul Aman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan rahmat kasih sayangnya yang hantarkan kita bersama pada hari Ahad ini 6 Jumadil Awal 1446 Hijriah, bertepatan pula pada hari pahlawan 10 November 2024 Masehi. Segala nikmat yang Allah titipkan sampai detik ini, mari bersama kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Bapak Ibu, para orang tua kami, jemaah Masjid Paripurna Darul Aman, pertama menyampaikan kepada Bapak Ibu atas mohon maafnya Ustaz Henry Tambusai yang tidak bisa hadir pada siang hari ini karena ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Oleh sebab itu, izinkan kami Bapak Ibu untuk menyampaikan mengisi waktu-waktu yang singkat ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang ingin kami sampaikan siang ini adalah satu kisah ulama yang besar, ulama yang terkenal di dunia, di mana ulama ini lahir dahulunya ayahnya itu berasal di Al-Asqalan, tepatnya di Gaza, Palestina. Nama ayahnya bernama Muhammad Idris Asy-Syafi'i Al-Quraisy. Suatu ketika Muhammad Idris Asy-Syafi'i ini dia dalam keadaan lapar. Dalam keadaan lapar yang sangat ini, dia tinggal di tepi sungai. Ketika melihat ke tepi sungai tadi, melihat apel yang hanyut. Apel itu bagus, apel itu merah, langsung diambilnya. Karena dia dalam keadaan lapar, apel tadi langsung dimakannya. Sudah dimakan 1, 2, 3 habis. Setelah habis baru dia sadar, ya Rabb, ternyata apel ini bukan miliknya, bukan haknya. Maka dia tanamkan dalam hati, apel ini tidak akan menjadi halal sebelum dia menemukan siapa pemilik dari apel yang hanyut di sungai yang ada di Palestina ini. Dia selusurilah sungai tadi, berjalan, terus berjalan, sampai nanti dia menemukan pohon apel yang banyak, kemudian ada yang punya.
Seketika menjumpai orang yang punya tadi, dia berkata, Muhammad Idris Asy-Syafi'i ini, wahai bapak, tadi apel bapak ini hanyut sampai ke dekat tinggal kami. Tanpa sengaja, tanpa berpikir panjang, saya langsung memakannya. Apakah bapak menghalalkan apel yang saya makan ini? Maka bapak tadi berkata, tidak semudah itu wahai pemuda. Saya menghalalkan apelmu ini. Lalu saya akan halalkan apel ini menjadi halal untuk tubuhmu apabila engkau menikahi putri saya. Allahu Akbar. Bayangkan Bapak Ibu, hanya satu apel, dua apel. Baru apel tadi halal apabila dia menikahi putri yang punya pohon apel tadi. Tapi kata Bapak, putriku ini dia matanya buta, telinganya pekak, dia bisu, kakinya lumpuh. Apakah engkau mau menikahi putri saya? Kata Muhammad Idris Asy-Syafi'i, kalaulah itu yang membuat makanan itu halal wahai bapak, aku akan ikhlas menerima daripada syarat yang engkau berikan. Maka Bapak Ibu, singkat cerita, menikahlah Muhammad Idris Asy-Syafi'i ini. Lalu ketika mohon maaf malam pertama tibanya, masuk di dalam kamar. Ketika masuk di dalam kamar tadi, dia menjumpai perempuan yang cantik. Dia pandai berbicara, telinganya bagus, kakinya bagus. Dalam hati pemuda tadi, Muhammad Idris Asy-Syafi'i, oh mungkin tidak ini perempuan yang dimaksud oleh bapak yang punya pohon kurma tadi. Keluar, kemudian jumpa dengan bapak. Pak, apakah perempuan yang ada di dalam kamar itu yang bapak maksud dari anak bapak? Maka kata bapak tadi, betul. Loh, bukankah dia wajahnya cantik? Kemudian dia pandai bicara, telinganya sehat, tangannya sehat, dan dia tidak peka. Maka apa kata bapak yang punya pohon apel tadi? Betul wahai pemuda, anakku itu sehat walafiat. Kenapa aku katakan dia bisu, buta, lumpuh? Karena memang dia punya mulut, tidak pernah menggunakan mulutnya itu kepada yang tidak baik, tidak pernah berbohong, tidak pernah menghibah. Dia punya telinga, karena memang telinganya itu hanya digunakan dengan yang baik, mendengar nama Allah, mendengar ayat-ayat Allah. Dia punya kaki, kaki itu hanya digunakan dilangkahkan ke tempat-tempat yang baik. Lalu apa kata Muhammad Idris Asy-Syafi'i? Allahu Akbar. Menikah, singkat cerita, lahirlah seorang pemuda yang terkenal ulama sampai saat ini. Siapa ulama yang terkenal itu? Diisbatkan namanya kepada ayahnya, adalah Abu Abbas Muhammad Idris Asy-Syafi'i Al-Quraisy. Itulah yang kita kenal hari ini dengan Imam Asy-Syafi'i. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Fatir tadi Allah katakan, innama yakhsyallaha, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah, min ibadihi, di antara hamba-hambanya, adalah ulama, adalah para ulama. Apa maksud? Tidak akan lahir dari seorang perempuan dari ayah yang baik, ibu yang salehah, seorang ulama yang besar, kecuali ayah dan ibunya juga orang yang baik. Bayangkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hanya dengan satu apel, dua apel, dia tidak mau tubuhnya ini dimasuki makanan yang tidak halal. Dia carikan siapa yang punya. Allahu Akbar. Allah lahirkan ulama yang hari ini disebut dengan Imam Asy-Syafi'i. Lalu apa yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Umur 2 tahun ayahnya Idris ini meninggal. Maka Imam Asy-Syafi'i itu yang dulu tinggalnya di Gaza, di Palestina, hijrah ke kota Mekah. Di sinilah Imam Asy-Syafi'i itu dia belajar agama.
umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Karena apa? Selama hamil, ibunya yang bernama Fatimah binti Ubaidillah, selama hamil ibunya tadi mengkhatamkan Al-Quran 7 kali, sehingganya umur 7 tahun Imam Asy-Syafi'i ini hafal Al-Quran. Dahsyatnya lagi Bapak Ibu, dalam jangka 10 tahun Imam Asy-Syafi'i ini sudah menghafalkan daripada kitab Al-Muwatta ketika dia belajar di kota Madinah bersama Imam Malik. Jadi Imam Syafi'i itu mempunyai guru Imam Malik. Apa yang dikatakan oleh Imam Malik, "Hei Syafi'i, pergilah engkau dari kota Madinah ini." Kenapa? Karena aku sudah habis ilmu yang ingin diberikan kepadamu. Begitulah dahsyatnya Imam Asy-Syafi'i, hafal dia kitab hadis yang dikarang oleh Imam Malik. Umur 15 tahun, Allahu Akbar. Ini Imam Asy-Syafi'i sudah diberikan oleh para gurunya. Apa yang diberikan? Diberikan ijazah kalau dia itu sudah bisa mengeluarkan fatwa. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memberikan mau'izah pelajaran. Memang ulama itu, para pewaris Rasul itu terlahir dari keluarga yang baik, ayah dan ibunya. Dan dahsyatnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika dia kembali ke kota Mekah Al-Mukarramah, apa yang dipesankan oleh ibunya Fatimah daripada binti Ubaidillah, "Wahai Syafi'i, pergilah engkau merantau menuntut ilmu, karena ilmu yang engkau dapat di kota Mekah Madinah belum seberapa. Maka merantaulah Imam Asy-Syafi'i menuju ke kota Irak." Pesan daripada ibunya, "Wahai Imam Syafi'i, jangan engkau nanti pulang ke kota Mekah Madinah sebelum engkau menjadi ulama yang besar." Mohon maaf lahir batin Bapak Ibu, beda halnya dengan kita hari ini. Prinsipnya tidak akan pulang kampung sebelum kita menjadi pengusaha yang sukses, menjadi orang kaya. Sampai di kota Irak, begitulah dahsyatnya Imam Asy-Syafi'i ini. Dia mempunyai disiplin ilmu, bukan saja ilmu hadis, dia menguasai ilmu fikih, dia menguasai ilmu filsafat, usul fikih, ijma, qiyas. Hampir semua ilmu disiplin agama Islam dia kuasai. Sampai ketika muridnya Imam Asy-Syafi'i di kota Irak itu pergi daripada ke kota Mekah untuk haji dan umrah. Kemudian ketika murid Imam Syafi'i itu mengajarkan ilmu agama, dia terdengar oleh ibunya, "Qala Syafi'i, qala Syafi'i, qala Syafi'i." Kata murid Imam Syafi'i yang ada di Irak. Berkatalah ibunya, "Wahai Syekh, siapa itu qala Syafi'i?" Syafi'i itu adalah guru saya yang ada di kota Irak. Kata ibundanya Fatimah binti Ubaidillah berkata, "Sesungguhnya itu orang adalah anakku." Maka terkejut Syekh tadi. Berarti guru kami itu masih punya ibu? Masih. Kalau begitu apa kata ibunya Fatimah binti Ubaidillah? Kalaulah dia masih sehat hari ini di kota Irak, maka suruhlah dia pulang, kata ibunya Fatimah. Disampaikan pesan itu kepada Imam Asy-Syafi'i, kemudian Imam Syafi'i dari kota Irak, karena sudah dapat pesan dari ibunya boleh pulang ke kota Mekah, pulanglah dia pulang ke kota Mekah. Dahsyatnya ulama dahulu Bapak Ibu. Ketika mau pulang kampung ke kota Mekah itu, murid-muridnya memberikan semua apa yang ada pada dirinya. Maksudnya harta-harta muridnya itu diberikan kepada gurunya tadi. Ada onta, ada kurma, diberikan semua untuk bekal gurunya pulang ke Mekah. Makanya orang-orang tua dahulu Bapak Ibu, ketika mengaji, ketika belajar agama, dia memberikan gurunya itu makanan berupa pisang, buah-buahan, karena itu menambah berkah daripada ilmu buah-buahannya. Sampai di kota Mekah, belum masuk di kota Mekah, apa yang terjadi? Diutuslah oleh Imam Asy-Syafi'i yang muridnya itu menjumpai ibunya Fatimah. Apa yang dikatakan oleh muridnya? "Wahai ibu, anakmu saat ini Imam Syafi'i sudah berada di kota Mekah." Di mana dia?
Dengan bangganya muridnya tadi berbicara, dia membawa onta yang banyak, dia membawa makanan yang banyak. Ketika mendengar itu, apa kata ibunya Fatimah binti Ubaidillah? Kalau itulah yang dibawa oleh Imam Syafi'i ke kota Mekah ini, suruh dia balik. Allahu Akbar. Kalaulah harta yang dibawanya pulang, jangan pulang lagi. Disampaikan kembali oleh muridnya, di samping harta yang dibawa, kemudian pemberian muridnya, dia juga sudah menjadi ulama yang besar. Lalu apa yang terjadi untuk menambah daripada amanah yang diberikan ibunya? Semua onta-ontanya tadi, makanan yang diberikan oleh muridnya yang ada di kota Irak tadi, dibagikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Barulah dia menjumpai daripada ibunya yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di antara imam mazhab yang ada, yang hari ini menjadi daripada salah satu tarik jalan kita mendekatkan diri kepada Allah, ada namanya Imam Asy-Syafi'i yang disebut dengan Nasirun Sunnah. Apa arti Nasirun Sunnah itu? Penolong sunnah yang hari ini menjadi rujukan daripada sebahagian kaum muslimin kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga dengan mau'izah pelajaran di kisah ini memberikan inspirasi kepada kita supaya anak keturunan kita menjadi ulama yang besar, karena memang ulama itu adalah warasatul anbiya, penerus para ulama. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.